Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai pengelolaan limbah plastik menjadi bata dengan nama produknya Bata Organik. Selanjutnya, perkenalkan saya Sabrina Aji Utami dengan rekan saya. Saya Azil Deswita Utami. Saya Zahra Chandra Putri. Dan saya Hasnaura Atafania. Hal yang melatar belakangi kami memilih model bisnis Batan Organik ini, di mana di Indonesia produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 72,7 ton, di mana dari jumlah tersebut hanya sekitar 14,88% sampah di Indonesia yang dapat diolah, sedangkan sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir. TPA merupakan solusi terakhir dalam pengolahan sampah, namun TPA ini memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Permasalahan sampah di Indonesia semakin diperparah dengan terjadinya kebakaran di TPA Sarimukti Bandung di Jawa Barat, di mana kebakaran ini terjadi pada tanggal 19 Agustus 2023 dan berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah, yaitu salah satu solusinya kami mengembangkan model bisnis Batan Organik yang berfokus pada pengurangan, pengelolaan, atau daur ulang sampah plastik menjadi barang yang lebih berguna. Nah, jadi apa itu bata organik? Jadi batan organik ini merupakan perusahaan yang berdedikasi dalam bisnis pengolahan limbah plastik menjadi solusi ramah lingkungan. Nah, yaitu batu bata. Batan organik ini berperan dalam upaya mengurangi dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan melalui proses daur ulang yang efisien, hingga mampu mengubah limbah plastik menjadi batu bata berkualitas tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Nah, ada pula logo yang kami pilih adalah bisa dilihat pada layar di samping. Kami memilih warna merah bata untuk melambangkan bahwa ini produk adalah batu bata. Kemudian di tengahnya itu ada batang yang menjutai keluar yang menandakan bahwa produk ini ramah lingkungan. Nah, selanjutnya merupakan data-data pendukung mengapa kami memilih model bisnis Batan Organik ini. Yang pertama, data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, berdasarkan hasil riset Sustainable Shoppers by the Change They Wish to See in the World yang dirilis lembaga riset konsumen Nielsen, secara global terdapat sebanyak 80% generasi Z yang tertarik untuk membeli produk-produk ramah lingkungan. Lalu berdasarkan kutipan dari Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025. Lalu, mengapa bata anorganik ini menjadi salah satu pilihan utama yang tidak hanya sebatas mendukung solusi ramah lingkungan, namun kita juga sebagai perusahaan berkomitmen dalam mengolah limbah plastik rumah tangga menjadi batu bata yang berkualitas, sehingga bata anorganik ini dapat menjadi pilihan ideal bagi mereka yang peduli terhadap isu lingkungan. Nah, kemudian untuk analisis keberlanjutan ini kami mempunyai 3 dimensi. Yang pertama itu ada dari dimensi ekonomi, yaitu keberlanjutan finansial. Jadi batan organik ini perlu menjaga keberlanjutan finansialnya dengan cara mencari pendanaan yang berkelanjutan, menjaga biaya operasional, dan juga menciptakan sumber pendapatan yang beragam. Lalu manfaat ekonomi lokal. Nah, melalui penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi dengan pihak lokal, batan organik dapat memberikan kontribusi positif pada ekonomi setempat. Nah, untuk dimensi sosialnya ini ada pemberdayaan komunitas. Yaitu batan organik dapat memberdayakan komunitas lokal dengan menciptakan peluang pekerjaan dan program pelatihan. Kemudian juga menyelenggarakan program edukasi untuk masyarakat sekitar agar lebih sadar akan masalah lingkungan dan manfaat dari produk berkelanjutan. Kemudian yang terakhir dari dimensi lingkungan, untuk mengurangi jumlah limbah plastik di lingkungan, kemudian untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku konvensional, lalu dapat mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan produksi bata konvensional. Nah, namun proses produksi batu bata ini dapat memerlukan energi dan dapat berdampak pada kualitas air.
Kemudian, apa saja potensi dampak positif dari bata anorganik? Yaitu ada pengurangan limbah plastik, bahan baku menjadi lebih murah, lalu masyarakat lebih sadar atas pencemaran lingkungan, dan peluang penciptaan lapangan kerja baru. Selanjutnya proses pengolahan, di mana pertama mengumpulkan sampah plastik rumah tangga dari masyarakat, lalu melakukan proses pencacahan sampah plastik menjadi serpian kecil, dan serpian plastik itu dipanaskan, kemudian apabila sudah mencair, siap dipindahkan kepada cetakan batu bata. Kemudian di sini terdapat riset kompetitor. Kami menggunakan analisis SWOT, di mana yang pertama itu kekuatannya itu rata-rata kompetitor itu menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok mereka. Kemudian kelemahan yang ada itu memiliki harga yang kompetitif dengan harga bahan bangunan konvensional. Kemudian peluang yang ada itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan. Kemudian ancaman yang ada itu berupa adanya apabila terjadi perubahan kebijakan lingkungan atau penurunan dukungan pemerintah yang berpengaruh pada keberlanjutan pengolahan batu bata. Nah, kemudian untuk strategi akuisisi dan retensi, untuk akuisisinya itu kami memiliki strategi berupa pemasaran digital melalui media sosial seperti X, Facebook, atau Instagram, kemudian memperkenalkan produk melalui acara industri, penawaran khusus pelanggan baru, serta dengan cara kemitraan lokal. Dan pada bagian retensinya, yaitu survei kepuasan pelanggan, memberikan garansi penggantian produk jika terjadi kerusakan yang tak terduga, memberikan potongan harga, dan yang terakhir layanan konsultasi teknis gratis selama masa pembangunan. Nah, kemudian untuk model bisnis kanvasnya itu, yang pertama untuk value proposition-nya itu, pengolahan limbah plastik menjadi bahan bangunan, kemudian batu bata ramah lingkungan dengan kekuatan yang memadai. Kontribusi pada solusi global untuk masalah limbah plastik, harganya terjangkau, serta pengangkutan sampah secara berkala. Selanjutnya untuk customer segment, pabrik-pabrik konstruksi yang membutuhkan material bangunan berkelanjutan, lalu pemerintah dan lembaga non-profit yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, masyarakat yang membentuk komunitas dan memperdulikan lingkungan sekitar. Lalu untuk customer relationship-nya itu konten interaktif di sosial media, lalu ada email newsletter agar konsumen eh, memi- eh, terdapat informasi yang update dan aktual, lalu ada aplikasi seluler untuk pengambilan sampah pada hari-hari tertentu, lalu ada reward program secara intensif. Lalu untuk channelsnya yaitu kami terdapat aplikasi seluler untuk pengambilan sampahnya, kemudian penjualan langsung ke konsumen, kemitraan dengan toko bangunan, penjualan online, dan sosial media. Pada key activitiesnya ada pengumpulan limbah plastik rumah tangga, proses pencetakan batu bata, dan pemasaran dan penjualan. Lalu pada key resource-nya yaitu bahan baku plastik rumah tangga, mesin pengolah plastik dan pencetakan batu bata, tenaga kerja terampil dalam proses pengolahan, produksi dan pemeliharaan, serta aplikasi pengambilan sampah. Lalu untuk key partners-nya yaitu masyarakat untuk pemasok dari jenis limbah plastik rumah tangga, lalu toko bahan bangunan, dan kemitraan dengan lembaga lingkungan. Kemudian untuk cost strukturnya itu, biaya pembelian bahan baku, biaya operasional, gaji pegawai, biaya mesin dan peralatan, serta biaya sewa tempat. Nah, untuk revenue stream-nya itu sendiri, dari penjualan produk batan organik, biaya pengiriman, serta biaya berlangganan atau membership pada Batan Organic Apps yang sebelumnya sudah disebutkan pada value proposition dengan cara pengangkutan sampah secara berkala bagi pengguna yang sudah berlangganan. Selanjutnya ada PPMN dari proses bisnis batan organik ini, di mana terdapat 3 aktor yaitu masyarakat, batan organik sendiri, dan toko bahan bangunan. Yang prosesnya dimulai dari batan organik yang mensosialisasikan
limbah plastik rumah tangga. Lalu masyarakat akan memberi sampah plastik kepada Batan Organik. Sampai Batan Organik ini mendapatkan sampah plastik, mereka akan membeli bahan baku bata kepada toko bahan bangunan. Eh, Jika toko menerima menerima eh, re- requestnya, Batan Organik akan mendapatkan bahan baku bata. Lalu jika ditolak, Batan Organik akan mencari toko bahan bangunan yang lain. Eh, Setelah diterima, Batan Organik akan mendapatkan bahan baku bata, lalu mereka akan mencacah sampah plastik menjadi kecil. Lalu mencampur cacahan dengan bahan baku bata, mencetak campuran menjadi batan organik, lalu memasarkan batan organik dan menjual batanya. Eh, Ketika masyarakat memesan batan organik, mereka batan organik ini akan menerima pesanan lalu membuat pesanan. Selanjutnya mereka akan mengirimkan pesanan sampai masyarakat menerima pesanan. Lalu selesai. Kemudian di sini ada implementasi CRM menggunakan UDU. Yang pertama ini kami melakukan penawaran kepada PT Adikarya dengan opportunity-nya itu uji coba pembangunan rumah ramah lingkungan. Yang dimana kita mengekspektasikan revenue-nya itu 35 juta. Selanjutnya kita melakukan schedule aktivitas atau penjadwalan yang dimana sumerinya itu penawaran batu bata dari limbah plastik untuk proyek eh, perusahaan tersebut. Kemudian eh, kita dapat melakukan perubahan pada probability-nya. Selanjutnya, eh, apabila tadi pada tahap eh, qualified mereka tertarik, maka atau memberikan respon, kita bisa menaruhkan feedback pada bagian yang tanda checklist tersebut, kemudian diberikan feedbacknya, kemudian di done. Kemudian apabila eh, hasil tersebut mendapatkan feedback, kita bisa memindahkan ke pipeline pipeline atau stage berikutnya. Kemudian dengan melakukan penjadwalan aktivitas kembali yang selanjutnya ini meeting yang berupa diskusi kebutuhan jumlah batu bata yang diperlukan dengan menentukan tanggalnya kapan, waktunya kapan. Selanjutnya, eh, nah, kemudian apabila pada tahap proposition ini eh, customer memberikan feedback kembali, maka kita dapat menuliskan seperti setuju dengan harga atas kebutuhan jumlah batu bata yang diperlukan. Jadi apabila eh, customer telah menyetujui hasil penawaran yang telah kita tawarkan, maka bisa pindah ke stage berikutnya, yaitu boleh won. Maka kita telah berhasil mendapatkan penawaran kepada customer kita yaitu PT Adikarya. Nah, di sini kita bisa melakukan quotation kepada PT Adikarya yang sehingga apabila sudah won maka probability-nya itu menjadi 100%. Nah, ini ketika sudah kita lakukan quotation, kita bisa langsung saja melakukan penjualanan. Next. Nah, di sini kita bisa memilih tipe pembayarannya, yaitu dengan pembayaran yang reguler. Kemudian nanti bisa dikonfirmasi selanjutnya kita membuat apa metode pembayarannya itu berupa apa, yaitu berupa cash dengan jumlah eh, amount yaitu dari expected revenue yang telah tadi kita anjurkan. Kemudian di sini kita sudah terbukti bahwa kita telah selesai melakukan quotation kepada pihak PT Adikarya. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.